Solihah kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mari kita awali dengan sholat duha terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk berjemur. Nah, karena kita ini masih dalam masa pandemi COVID-19, Ustazah tidak lupa untuk mengingatkan supaya anak-anak mematuhi 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Nah, semoga kita bisa terhindar dari penyakit menular ya, seperti corona. Nah, hari ini bertemu dengan Ustazah Andriani. Kita akan belajar apa ya hari ini? Nah, kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sudah siap belajar belum hari ini? Sudah siap ya? Kalau sudah, bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan semua. Kemarin kamu sudah mendapatkan buku dari sekolah ya. Nah, silahkan dibuka-buka, dibaca-baca untuk menambah wawasan kalian. Oke? Sudah siap? Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dan membaca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh, hari ini kita belajar tentang tema 1, judulnya Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Nah, dari judulnya anak-anak sudah tahu ya, kalau kita hari ini akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, menyenangkan kan? 4 edisi dasar yang akan anak solih-solihah capai yaitu muatan pembelajaran IPA, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Untuk muatan bahasa Indonesia, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, dan menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Nah, nanti anak-anak akan belajar untuk menemukan ide pokok dan informasi penting dari sebuah bacaan. Ya, kemudian juga nanti anak solih-solihah juga akan mengamati bunga, lalu belajar perkembangbiakan generatif. Oke. Sudah siap? Kalau sudah siap, diperhatikan baik-baik. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat di dalam buku catatan. Oke? Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan ya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat, terutama peran tumbuhan sebagai pemasok oksigen bagi manusia dan hewan. Nah, tanpa adanya tumbuhan, manusia dan hewan akan kekurangan oksigen untuk bernafas. Demi kelangsungan kehidupan di bumi, tumbuh-tumbuhan harus kita jaga dan lestarikan. Nah, jadi hutan-hutan itu nggak boleh ditebangi, ya, karena hutan itu adalah paru-parunya dunia yang menghasilkan oksigen untuk kita bernafas, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan serta merawatnya. Nah, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Mari kita pelajari pada materi berikut ini ya. Nah, selanjutnya anak-anak solih-solihah silahkan
disimak bacaan yang akan Ustazah bacakan. Diperhatikan baik-baik ya. Judulnya, bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Jadi jagung itu ditanam dari bijinya. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul ke permukaan tanah. Jadi setelah kurang lebih 4 hari akan muncul tunas kecil. Tuh, calon tanaman jagung. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Nah, buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, awalnya bunga kemudian menjadi buah. Seperti ini gambarannya. Ini dari biji, kemudian tumbuh tunas. Ini semakin besar, kemudian dia berbunga, lalu berbuah. Tunggu ya. Nah, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari atau biasa kita sebut serbuk sari ya, atau benang sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, ini proses pembuahan menjadi buah jagung. Nih, gambarnya. Coba diperhatikan. Di tanaman jagung yang sudah besar dan berbunga, ini mengalami penyerbukan atau pembuahan, yaitu serbuk sari dari jagung, tanaman jagung satu ini, dia tertiup angin dan jatuh di kepala putik jagung yang lainnya. Sehingga terjadilah penyerbukan dan muncullah buah jagung. Terjadilah pembuahan dan muncullah buah jagung. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah terjadi pembuahan, buah jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Ya, jadi ini membahas tentang jagung, yang manfaat jagung tadi ya. Kita biasanya memanen itu kalau sudah warnanya kuning, sudah agak kecoklatan, dan kita makan adalah bijinya. Nah, siapa yang suka makan jagung rebus? Ya. Nah, lanjut ya. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Nah, jadi tidak dimakan semuanya, disisakan untuk ditanam kembali. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai dari perkembangbiakan jagung.
Nah, ini tadi contoh teks laporan yang dibuat oleh Kak Nuni. Nah, anak-anak soleh tadi sudah menyimak ya tentang perkembangbiakan jagung. Nah, sekarang coba tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram. Nah, anak soleh-soleh udah tahu belum caranya mencari ide pokok dalam teks laporan? Nah, di sini Ustazah punya langkah-langkah mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Diperhatikan ya. Ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Tadi Ustazah sudah membacakan ya. Kemudian, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf dan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang mengikutinya. Kemudian, ide pokok dari suatu paragraf itu bisa kita ambil dari isi paragraf itu atau informasi pentingnya. Nah, setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Perhatikan ya. Nih, berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Judul ditulis dulu, judul teks laporannya tadi apa? Judulnya apa tadi? Bagaimana jagung berkembang biak, ya. Kemudian ide pokok paragraf 1. Tadi apa ide pokoknya? Membahas tentang apa? Ide pokok paragraf 2 ditulis di sini. Ide pokok paragraf 3 ditulis di sini. Dan ide pokok paragraf 4 ditulis di sini. Nah, ini Ustazah sudah membuat contohnya. Paragraf 1 tadi berisi apa? Ide pokoknya, jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Nah, ini merupakan isi dari satu paragraf atau ide pokoknya membahas tentang jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Kemudian yang paragraf kedua membahas tentang perkembangbiakan jagung dengan biji. Ya, tadi jagung itu berkembang biak berawal dari biji. Nah, kemudian berbuah, bunga dan berbuah. Yang ketiga membahas tentang bunga jagung. Ya, tadi yang punya helai-helai tadi. Dan yang paragraf keempat, perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Tadi ya, yang gambar penyerbukan tadi. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Nah, sampai sini paham ya? Insya Allah paham. Nanti kalau belum paham, ditanyakan sama Ustazah. Atau kamu cari referensi-referensi dari buku-buku, kamu baca-baca. Ya, jangan malas membaca. Oke, selanjutnya. Nih, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Nah, serbuk sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin bertiup. Serbuk sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pohon jagung lain. Ketika itulah terjadilah pembuahan. Nah, perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi ya, bahwa jagung itu berkembang biak dengan bunga. Kemudian tadi proses penyerbukannya, serbuk sari dari satu pohon jagung, dia bisa tertiup angin, lalu jatuh di kepala putih pohon jagung yang lainnya. Akhirnya terjadilah pembuahan. Nah, perkembangbiakan jagung itu termasuk dinamakan perkembangbiakan generatif. Lanjut nih. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif?
Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari. Nah, benang sari itu adalah alat kelamin jantan. Sedangkan putih itu adalah alat kelamin betina. Diingat-ingat ya. Nah, selanjutnya. Nah, perhatikan bagian-bagian dari bunga. Ada mahkota, ada tangkai bunga, ada dasar bunga. Ini namanya kelopak. Kemudian ini bakal biji. Nah, ini namanya tangkai putik. Yang dinamakan kepala putik adalah ini. Kemudian tangkai sari. Kemudian kepala sari dan benang sari. Perhatikan lagi gambarnya, nggih. Sudah paham? Kita lanjut. Nah, anak-anak yang hebat, sekarang perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Ya, supaya lebih tahu gambarannya perkembangbiakan generatif itu seperti apa sih? Nah, ini ya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ini ya, ini biji akan tumbuh jadi tumbuhan baru. Kemudian, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, itu namanya proses penyerbukan. Dan terjadilah peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari, sel kelamin jantan tadi ya, melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Terjadi pembuahan sehingga menghasilkan zigot. Nah, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nih, biji ya, biji. Kemudian biji itu berada di dalam buah. Nah, kalau buahnya udah kita panen, kita makan, bijinya bisa kita tanam lagi. Bisa terjadi proses seperti ini lagi. Sampai sini paham nggih? Nah, selanjutnya. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita belajar macam-macam penyerbukan. Ya, penyerbukan itu terdiri dari empat macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nanti kamu amati perbedaan-perbedaannya ya. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri? Jadi, penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Nih ya. Jadi, satu bunga ini serbuk sarinya itu jatuh di kepala putik, masih dalam satu bunga. Nah, itu terjadi penyerbukan sendiri. Paham ya? Ya, selanjutnya penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Ya. Jadi, dalam satu tumbuhan itu kan bunganya tidak cuma satu. Nah, dia mengalami penyerbukan tetangga. Jadi serbuk sari pada bunga yang satu jatuh di kepala putik bunga yang lainnya, tapi masih satu tumbuhan. Nah, itu namanya penyerbukan tetangga. Sampai sini paham ya, penyerbukan sendiri dan penyerbukan tetangga. Kalau sendiri itu di satu bunga, kalau tetangga itu berbeda bunga tapi masih dalam satu tanaman.
Yang selanjutnya, penyerbukan silang. Nah, apa sih penyerbukan silang itu? Penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Ustadzah kasih gambaran. Jadi ada 2 pohon bunga sepatu. Semuanya berbunga. Nah, bunga sepatu yang satu, serbuk sarinya jatuh di bunga sepatu, di kepala putih bunga sepatu yang lainnya. Ya, jadi bunganya itu di berbeda pohon, tapi masih satu jenis, namanya pohon bunga sepatu. Paham ya? Tuh. Yang selanjutnya yaitu penyerbukan bastar. Nah, ini juga berbeda pohon, tetapi dari tanaman yang berbeda atau tumbuhan yang varietasnya berbeda. Misalnya, ini bunga sepatu, serbuk sari dari bunga sepatu. Dia jatuh di serbuk sari bunga kamboja. Nah, itu kan berarti sudah berbeda tumbuhan, tetapi bisa melakukan penyerbukan, namanya penyerbukan bastar. Nah, sampai sini sudah paham apa belum anak-anak? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum, nanti dibaca-baca lagi bukunya, cari referensi sebanyak-banyaknya. Oke? Selanjutnya, yang terakhir. Nah, lebah bisa membantu penyerbukan bunga. Nah, penyerbukan bunga itu bisa dibantu oleh lebah, oleh binatang. Coba, ayo sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga. Nanti kamu cari ya, tugasmu di rumah. Anak soleh-solehah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Kita sudah belajar tentang mencari ide pokok dan informasi penting dalam teks laporan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Ya, kita juga sudah belajar tentang penyerbukan, macam-macam penyerbukan. Nah, nanti di rumah kamu baca-baca kembali buku-buku yang ada, kamu cari referensi. Jadi tidak hanya terpaku pada video dari Ustadzah saja. Kamu bisa cari di buku, di LKS, ataupun di internet, atau tanya orang sekitar, orang tua, kakak, dan lain-lain. Nah, pembelajaran hari ini cukup, kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Jaga kesehatan, jaga selalu sholat 5 waktunya, murojaahnya, belajar yang rajin. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.